Salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Iya Pak Sandro, saya yang kemarin telepon yang urusan beda data itu loh Pak. Oh, beda data. Sing nelpon Yang kemarin mau sidang itu, tapi enggak yang kemarin mau sidang tapi ditolak itu loh Pak. Oh, terus Kan Pak gimana? Sandro bilang itu aja, cari pengacara aja di tempat saya. Saya sudah cari itu advokat di tempat saya, itu dia si advokatnya itu juga nggak berani. Terus sekarang saya udah mentok gitu, terus misalkan Pak Sandro kasih tahu saya PT yang bisa proses beda data aja gimana Pak? Tapi Taiwan. Sampean maunya Taiwan. Iya, saya Taiwan, mau ke Taiwan lagi. Maunya ke Taiwan, nggak mau ke Hong Kong. Enggak. Oh. Kalau Taiwan tak tanyain dulu. Ada. Saya ada. Iya. Iya. Saya ada kalau Taiwan. Nanti tak Iya, tanya. Sampai kirim data aja dulu. Saya kirim data. Iya. Pak, kan ada mbaknya yang di kontennya Pak Sandro yang beda data kayak saya itu loh Pak, terus disuruh scan dokumen itu loh Pak, kan suruh pergi ke fotokopi ya. Iya, makanya kan sampai scan semuanya. Ya sebenarnya sampai scan KK, KTP, akte, terus paspor lama. Jadi dengan mereka melihat data itu, mereka akan tahu masalahnya sampai ada di mana. Iya. Pak, kalau di scan pakai HP itu boleh nggak? Atau harus di fotokopian? Sebenarnya lebih baik scan yang memang bagus ya, jangan scan yang HP. Kalau scan yang HP itu download aplikasi dan semua. Sebenarnya terserah sampean sih. Terserah sampean. Yang penting aku nyodorin data ke mereka. Ketika mereka nanti ngelihat datanya dan semuanya, Iya. nah pasti kalau cocok sampean pasti ditelepon. Iya Pak. Ya udah kalau gitu besok lusa tak pergi ke fotokopi, nanti tak kirim ke WA-nya sampean ya Pak. Sampean kemarin nelpon juga ke sini atau ke yang lain? HP-nya kan ada 3. Ke sini. Soalnya Ke HP ini, ke nomor ini. Soalnya ya nggak apa-apa, sampean kirimin, nanti istri saya yang buka. Soalnya saya mau ke Indonesia besok Sabtu sampai tanggal 22, tanggal Jumat sampai Jumat minggu depan. 1 minggu saya di Indonesia. Oh, berarti kalau saya kirim di WA yang ini nggak apa-apa, boleh nggak Pak? Ya nggak apa-apa, nanti istri saya yang ngangkat. Tapi kadang istri saya ada yang kerja. Tapi nanti sampean WA aja. Oh ya, dikirim pakai itu ya Pak, pakai PDF itu ya di WA ini ya Pak ya? PDF. PDF. Bukan PDF, PDF. Iya Pak. Siap. Ada lagi, nggak usah bingung. Jadi, jadi gini loh Mbak. Pak, mau tanya, Mbak, ada mbaknya yang beda data terus diproses sama PT yang itu, ada nggak Pak yang berhasil? Ada. Bisa terbang ke Taiwan? Ada. Ada. Saya kemarin ngasih anak 1 berangkat. Oh iya. Berarti aku nggak ragu gitu loh Pak. Ada Gini contohnya ya Mbak. gitu loh. Jadi gini Mbak. Kalau sampean ragu, ya kan? Kalau sampean ragu, mending nggak usah. Ya, kalau sampean ragu itu mending nggak usah. Kalau sampean berani, ya sudah ambil risikonya. Kalau saya falsafahnya orang Jawa itu, kalau wani, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Jadi kalau kita itu udah berani, ya sudah, tempuh semua resikonya. Tapi kalau sampean nggak berani, ya mending nggak usah, daripada sampean itu ngabisin segala sesuatunya, wong diri sampean sendiri gak yakin. Masalahnya ini bukan di datanya, masalahnya itu sampean sendiri yang nggak yakin. Wong salah itu salahnya sampean loh, bukan salah kita, bener nggak? Sekarang kita bicara logika, salahnya sampean.
sampean memastikan PT saya, sampean menanyakan apakah benar bisa, apakah sudah ada yang bisa diterbangkan dan semua. Artinya yang salah sampean, tapi sampean meragukan kami yang mau bantu sampean. Bisa saya boleh beranggapan seperti itu enggak? Iya. Kepada sampean, ya. Terus buat apa saya akan membantu orang yang orang itu ragu sama saya? Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Nggak boleh nggak saya ngomong kayak gitu ya? Nggak, kita logika aja lah. Data, bagi saya data itu tidak ada persoalan. Indonesia itu selama Anda punya orang dalam, selama Anda punya duit, apapun semua bisa dibikin di Indonesia. Bisa dipahami nggak kalimat saya? Iya, bisa. Jadi kalau sampean yang keliru, sampean yang salah, jangan meragukan kami gitu. Bisa dipahami nggak? Iya, Bang. Jadi saya lebih baik ngomong ini itu di depan loh, Mbak. Karena saya nggak nyari. Paham kan sampean? Saya konten kreator ya. Iya. Saya membuat sesuatu tidak hanya, sekali lagi, hanya bantu-bantu orang, enggak. Hanya cari-cari orang, enggak. Saya sama sekali enggak nyari. Tapi saya memahamkan cara berpikir teman-teman yang ngomong sama saya gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Jadi orang-orang yang ngobrol dengan saya berharap gitu loh, bahwa dengan ngobrol dengan saya itu memahami persoalan gitu loh. Saya tidak memaksa orang lain untuk percaya dengan saya loh ya Mbak. Sekali lagi. Saya tidak mewajibkan orang lain harus percaya dengan saya. Dengan kalimat saya yang seperti ini, saya tidak menyuruh sampean untuk percaya dengan saya. Tapi dengan kalimat pertanyaan sampean itu membuat kita itu mau proses saja juga males. Wong ragu. Walaupun sampean sudah 2 kali, 3 kali telepon dengan saya. Artinya sebenarnya sampean ini antara yes or no or yes. Tak coba deh saya mencari solusi yang benar-benar bagus buat saya, kan begitu. Iya kan? Coba sekarang coba gini, kita switch aja deh. Daripada sampean kebingungan dan kerepotan dan harus ke Taiwan. Nah, ini aku nggak tahu kenapa kok harus Taiwan. Berani nggak terima tantangan untuk ke Hong Kong? Iya, nggak ada nyali loh, Pak. Nah, gitu loh Mbak. Jadi banyak loh XX Taiwan yang ada di Hong Kong dan marem. Padahal di Taiwannya kaburan. Jadi kesempatan itu masih ada lagi. Nah, kalau sampean memaksa tetap di Taiwan ya no problem, nggak ada masalah. Saya punya 3 PT. Tapi kalau datanya sampean beda, sampean tak kasih PT yang di Bekasi. Dan sekali lagi nih Mbak, saya cerita sama sampean dulu sebentar, jangan dipotong dulu. Jadi proses dengan kami ya ex Taiwan ataupun ex Hong Kong, kalau dia sudah bahasanya ya sudah oke, sudah cocok, itu biasanya kita tidak perlu datang ke PT secara lama, ya kan, seperti itu Mbak. Jadi ke PT-nya itu hanya proses, kalau paspor mati ya bikin paspor, ya kan. Kalau majikan sudah ready ya baru disiapkan. Jadi kayak gitu. Jadi anak-anak kan hari-hari ini kadang cari proses PT itu, PT-nya yang deket sama rumah begini bla 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 bla. Pertanyaan saya gitu loh. Sedangkan saya tidak punya akses PT yang deket dengan tempat lokasinya teman-teman. Kemtima, terus harus bagaimana? Jadi makanya kan sekarang hari-hari ini proses itu sudah tidak pakai PL, sudah tidak pakai calo. Sekarang semuanya ada di sosial media. Mau ke Taiwan, mau ke Hong Kong, mau ke Singapura, semuanya by sosial media. Dan sampean bisa ngelihat sosial media mana yang ini bisa dipercaya, sosial media mana yang nggak jelas, absurd, ngeblur, nggak yakin. Nah, sosial media itu bisa dilihat. Nah, kita itu sampean ngelihat konten saya, orang banyak datang. Saya nunjukin muka, saya memproses orang juga, saya jemput juga. Jadi saya rasa sekali lagi, kalau ragu ya itu pilihan. Tapi kalau yakin ya bablas. Nah ini loh, makanya karena nanti PT itu pasti akan gini syaratnya. Jadi pemahamannya teman-teman yang mereka pahami di masa lampau itu dikembalikan juga di masa hari ini. Dan itu udah tidak sama Mbak. Gitu loh, proses itu udah nggak kayak dulu lagi. Non itu semua sama, bahkan non aja
2-3 bulan dia ngapalin video perkenalan aja bisa berangkat. Udah nyampe di sini dileput. Mentalnya kena. Karena nggak menguasai bahasa. 3 bulan berangkat, 4 bulan berangkat. Berapa penguasaannya? Ada yang tipe seperti itu. Ada yang tipe seperti itu. Nggak ada masalah. Ya makanya aku cerita sama sampean. PT saya di Bekasi, Mbak. Itu pun belum tahu sampean akan diiyakan atau tidak. Karena dia akan by data. Dia akan baca datanya sampean. Iya. Kalau kelirunya terlalu lampau meslek ya sudah, tapi berapapun ya Mbak, yang bermasalah saya kasihkan ke mereka ya fine saja sih, nggak ada masalah. Iya, Pak itu PT-nya di mana ya Pak? Di kota mana ya? Bekasi. Bekasi berarti di Jakarta ya. Tak kira di Jombang loh Pak, kan sampean domisilinya di Jombang. Saya di Hongkong, Mbak. Sama di Hongkong, tapi PT yang bisa proses beda data itu di Bekasi gitu Pak. Kenapa? Oh, ya udah. Kenapa? Kenapa, Mbak? Halo? Ya, gimana? Maksudnya PT yang bisa proses beda data itu PT-nya di mana Pak? Ya ada Bekasi, ada Kediri, ada Malang. Kan data yang sampean masukkan kan tak sebar. Oh ya. Iya. Nanti dilihat mana yang bisa gitu Pak. Kenapa? Nanti Pak Sandro itu data saya dikasih ke mereka, dan jadi di PT mana yang bisa bantu saya gitu kan? Ya pasti no Mbak. Nih ada data, nih orangnya 1, 2, 3 gitu kan. 1, 2, 3, 4. Siapa yang nelpon sampean, siapa yang manggil sampean. Lah kalau datanya diterima semuanya ya 3-3-nya bisa nelpon sampean. Sampean tinggal nolak aja yang mana. Yang merasa sampean enak yang mana. Oh iya. Ya dapat paham. Gitu loh Mbak. Jadi ya, nggak usah bingung bin panik Mbak. Jadi kasih data, tak kasihkan ke mereka cocok, gas. Wong saya itu banyak anak cari info ke saya, ya. Aku minta datanya. Udah tak kasih ke PT-PT-nya. Mereka berangkat aja loh, saya nggak tahu. Mereka udah nyampe di sana aja mereka nggak tahu, dan aku nggak peduli. Bukan nggak mau tahu ya, dia sampai prosesnya ada di mana itu dia nggak cerita. Giliran mereka punya masalah telepon ke saya. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa loh. Kemarin itu ada yang anak Blitar ketemu di imigrasi. Nyari saya ketemu di imigrasi. Dia berangkat ke Hongkong. WA pun ke saya enggak. Pak, saya udah berangkat. Waduh. Sudah nyampe bandara. Saya kalau nggak diajak temennya ketemu sama dia, saya itu nggak tahu. Loh Pak, sampean lupa sama saya. Pertanyaan saya bukan sampean lupa sama sampean sudah berangkat ke sini kok ya nggak ngasih tahu saya. Saya bilangnya gitu tuh. Sampean tahu PT ini kan dari saya, aku bilang. Oh, itu namanya. Lu banyak Mbak. Lupa, ya. Lu banyak, saya ngirim data ke PT itu hampir 52-56 anak. Tapi ya sudahlah, aku biarin lah. Dia juga butuhnya sama saya udah kelar ya, ngapain dia nyari saya. Dan saya juga nggak menganggap diri saya penting harus dicari. Cuman ketika kalimatnya dia, Bapak nggak kenal sama saya, ya saya langsung ngumpat. Kalau aku langsung kalau dibegitukan terus, lu sampean itu bisa berangkat ke sini tuh kalau nggak lewat saya yang ngasih tahu ini PT, gitu loh. Saya langsung aja ya, Pak. Saya langsung ngegas kayak gitu, teman-temannya 3 ngeliat muka saya. Yo, terus langsung tak tunjuk ini loh orang-orang manusia yang belgedes entut goreng ini, salah satunya begitu tak tunjuk mukanya langsung sama aku. Kok bisa? Sampai emosi loh, Pak. Kenapa? Sampai pasti emosi kan. Sebenarnya saya nggak emosi ya kan. Tetapi dia ngomong ke saya, aku kan udah ngeliat ya sudah, aku diem kan. Saya udah diem terus dia ngomong, Pak, saya udah nyampe, maaf Pak, aku nggak ngabarin. Dia ngomongnya,
Bapak lupa ya sama saya loh, ngomong kayak gitu itu. Ya aku ingat Kurang loh. ajar itu Pak. Lah iyalah, makanya kan itu artinya kan kecengkek gitu loh Mbak. Ngelemput-ngelemput, Ya. ngelemput-ngelemput, nek iso gak ketemu kok dilalah kayak ketemu gitu. Gitu loh ya. Maunya menghindar tapi kok ketemu juga gitu. Banyak Mbak kayak gitu itu banyak. Nggak ada masalah Mbak, no problem. Saya udah terlalu wis bahwa tujuan saya mereka bisa proses, mereka mendapatkan rezeki yang baik, ya sudah, urusan saya tinggal sama Tuhan, bukan sama manusianya lagi kan. Iya. Karena ikhlas yang penting. Karena apa namanya, bahwa kalau berbuat baik ya jangan diungkit lah. Sebenarnya kalimat saya seperti ini itu keliru untuk menyampaikan, tapi sekali lagi aku ngomong di konten. Karena begini loh Mbak, banyak yang nelpon itu punya masalah, tapi giliran masalahnya semuanya kelar, say hi aja lah. Maksud saya say hi itu untuk menceritakan ke teman-teman yang lain bahwa aku itu prosesnya begini, ternyata aku pakai caranya yang di sini yang disolusikan ini, terus akhirnya aku jadi gitu. Udah nyampe, udah kelar masalahku. Atau ternyata aku pakai cara yang disarankan ini ternyata nggak bisa, terus tapi aku pakai cara yang kayak gini sehingga aku sekarang jadi seperti ini dan sudah aman. Nah kayak gitu kan nambah pengetahuan buat saya gitu, bener nggak? Iya. Telepon 5 menit aja kan apa salahnya gitu loh. Ya, jadi sekali lagi bukan saya menganggap diri saya penting yang harus dilaporin, enggak. Tapi banyak orang lain yang bisa belajar dari kasus ini gitu loh. Kayak sampean kayak gini nih kan. Iya. Satu sisi kemarin orang di Trenggalek berhasil, tapi di sisi sampean ini kotanya sampean nggak berhasil, kan kayak gitu tuh. Jadi ketika nggak berhasil itu apa persoalannya, apa masalahnya? Ya, karena kalau menurut saya, kalau sampean dapat surat rekomendasi dari desa bahwa nama sampean yang benar itu yang sesuai dengan paspor, rekomendasi desa loh, desa nulis resmi, sampean bawa ke pengadilan untuk diatur, disahkan, dibenarkan, diproses, kemudian sudah selesai dari pengadilan suratnya sampean bawa ke Dukcapil, di Dukcapil akan merubah data sampean gitu. Itu kalau secara proses loh ya, itu secara proses. Tapi ternyata itu tidak berlaku buat sampean kan kayak gitu tuh. Aku nggak tahu nggak berlaku buat sampean atau sampean masih pakai cara yang pengacaranya nggak bisa kan kayak gitu tuh. Kalau pengacara makanya kenapa? Pak Sandro, sebenarnya saya belum pergi ke kantor desa soalnya lurahnya di sini belum dilantik kan, sekitar sebulan yang lalu kan baru pemilihan lurah yang baru itu belum dilantik. Jadi kata suami saya percuma ke kantor desa gitu, jadi saya langsung ke advokatnya nggak berani gitu. Jadi gini loh Mbak, gak mungkin ketika nggak ada lurahnya segala urusan itu terus tidak diurusi, kan nggak begitu juga konsepnya. Bener nggak kalau saya ngomong? Ya kalau ada sesuatu yang penting walaupun nggak ada lurahnya kan pejabat sementaranya kan ada. Iya. Sebenarnya kan sampean datang aja tinggal nanya. Nah kan saya jadi tahu persoalannya kalau kayak gini. Ternyata sampeannya berpikirnya udah nggak ada lurahnya jadi surat saya nggak di-ACC kan gitu saya mikirnya. Karena saya memang setiap itu kalau di kantor lurah, karena saya pernah mencoba di kantor lurah ya ada yang berhasil 2 orang. Terus satu lagi saya juga mencoba di kantor di pengacara, ya pengacaranya bisa. Dan dia berangkat ke Hong Kong. Nah, berarti kan di sini persoalannya di setiap pengacara kan pasti beda prosedur ya, beda tingkatan. Ya kan? Biaya sidang dan pengadilan itu cuma 320 sebenarnya kalau kita berangkat sendiri. Tapi kalau pakai pengacara ya sudahlah 1 juta, 1.500.000 oke lah, atau 2 juta lah oke lah. Setidaknya kan seperti itu. Tapi mungkin pengacara satu nggak bisa. Nah karena sampean kebelete budal gitu. Wis ndang pingin cepet-cepet budal, wis carane sing gampang lah, wis telepon Mas Bro piye. Loh iya kan enggak, saya gini loh, jadi saya dengerin anak telepon sama ngomong itu kan sambil mikir toh Mbak, iki maksudnya kemana sih gitu. Iya kan?
Iya. 5 menit pertama saya harus memahami jalan berpikirnya yang bertanya kepada saya. Karena biasanya jawaban itu juga bukan hanya solusi, tapi jawaban itu ketika kita tepat bisa berpikir bahwa orang ini seperti ini, memberikan solusinya itu segitu gitu. Iya. Siap. Gak ada masalah, Mbak. Apa tak coba untuk gini aja Pak, tak coba dulu di kantor desa ya. Nanti kalau benar-benar nggak bisa, baru saya itu aja ke PT yang bisa proses beda data itu. Nah, Gimana Pak? nggak ada masalah. Tidak ada masalah, Mbak. Saya itu cuman ingin saya ya kalau bertanya kepada saya, solusi yang pasti yang saya kasihkan di awal, selama itu belum kejadian ya, belum kejadian. Saya pasti opsinya adalah yang paling murah. Walaupun sulit ditempuhnya, yang biayanya paling murah, walaupun sulit ditempuhnya, saya prioritas itu yang paling murah. Solusi itu yang paling murah dulu. Terus akhirnya paling murah nggak bisa, ya sudah. Karena ujung-ujungnya pasti dia akan duit. Teman-teman saya ada dua orang yang menikah dengan orang Belanda, dan paspornya beda sama KTP. Visanya turun, Mbak, tinggal di Belanda. Visanya turun, tinggal di Belanda. Bisa, artinya kan sebenarnya bisa kita mau merubah. Cuman ketika anaknya tak tanya mau bagi, nggak punya waktu lah, inilah itulah, akhirnya jadi males saya. Iya, wis nang londo ya. Aku sopo kok mentakoki ya, kowe nakoki aku. Wani bayar piro? Nggak semua. Makanya gini loh, pengalaman manusia di seluruh dunia inilah yang ingin saya tahu. Tapi tidak kepo. Saya ingin tahu tapi tidak kepo. Kalau orang itu mau memberikan informasinya buat saya untuk saya bisa sebarkan di konten saya senang, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya wani piro, aku ngekei awakmu ro, kena awakmu rezeki aku enggak. Lah kalau cara berpikirnya mereka begitu ya non sewu gak apa-apa, aku enggak mbok kei roh, gak ada masalah. Karena dengan sampean dengan sampean berbagi cerita dan pengalaman, misalnya nanti ternyata bisa dan itu didengerin orang dan orang itu mengikuti dan dia berhasil, piro hitungannya pahala? Iya benar Pak. Nah itu loh. Nanti kalau sudah sampai, insya Allah kalau bisa terbang ke Taiwan, saya nggak lupa sama Pak Sandra, telepon nanti saya. Apa susahnya telepon Pak? Cuma 5 menit 10 menit ya kan? Ya intinya kan saya kalau ditelepon ya seneng. Terus yang kedua adalah apalagi kalau diceritakan, iya Pak proses pembentulan datanya begini-begini lewat begini, proses saya di PT seperti ini, yes. Dan suatu saat ketika saya sampean bisa mempercayai saya dan saya pun sudah percaya dengan sampean, rezeki itu akan datang Mbak. Misalnya ya sudah, proses PT ini misalnya, PT yang ini yang memberikan saya pelayanan baik, langsung aku kalau sampean telepon ke saya kan ingat, dan sampean bisa juga pesan, Pak kalau ada yang mau proses ke Taiwan boleh hubungi saya Pak, saya nanti bisa bantu nyampaikan di sini. Nah 1, 2, 3, 4, 5. Makanya uang itu datang ketika kita menjadi manusia yang bisa dipercaya. Itu prinsip saya. Kita nggak punya duit pun, tapi kita bisa dipercaya. Kita nggak punya duit, saya nggak punya duit, tapi orang itu mempercayai kalau memberikan pekerjaan buat saya, bertanya kepada saya, dan dia percaya, ya kan, duit itu akan datang. Sifat uang itu menyukai orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bekerja keras. Itu sifat uang. Makanya uang itu nggak mendekat ke kita karena kita nggak ngerti sifat-sifat uang. Makanya kalau kita mengejar itu uang, jatuhnya akan capek. Sekali lagi uang itu suka kepada seseorang yang punya ilmu pengetahuan. Dengan banyaknya ilmu pengetahuan,
Kira-kira cari uangnya kan gampang. Iya benar. Iya, makanya sampean salah satu cara tadi, saya bisa ngurusin orang nikah di Hong Kong. Saya juga bisa ngurusin cerai-cerai ini karena saya jalanin sendiri sama istri saya, Mbak. Oh, Saya kok bantuin, bisa? jadi bisa akhirnya. Terus bantuin proses anak-anak itu jadi bisa juga. Jadi ya seperti Pokoknya itu. yang ribet-ribet gitu Nah, kan ya. karena saya suka dengan keribetan. Ruwet benang ruwet, Tantangan itu kan. benang ruwet benang kusut. Itu saya suka gitu. Kenapa kok jadi seperti ini? Kadang-kadang anak ya, anak habis kerja terus kabur, terus mau bunuh diri. Itu saya itu malah penasaran sih, sampai ini lapo kok koyok ngene gitu. Kalau aku boleh, bertanya sampai ini tuh apa sih? Coba cerita, ya kan? Ketika dia cerita, waktuku kan habis tuh Mbak, dengerin cerita dia. Iya. Waktuku habis. Tapi ingat, ya, Tuhan kasih waktu kita itu untuk digunakan sebagai hal yang bermanfaat, memberikan cahaya bagi orang yang lagi gelap. Memberi manfaat ke orang lain gitu loh Pak, bermanfaat untuk orang lain. Lah, walaupun itu cuma denger diijoli Mbak, hakul yakin aku diijoli. Iya, sing tapi Gusti Allah Pak. Lah, untuk banyak menjadi manusia untuk ke level situ itu gak banyak Mbak. Orang-orang bisa seperti itu kalau nah kadang jawaban ini lah aku ngrungokno awakmu aku ora mangan, aku ora nyambut gawe. Nah. Ya toh? Lah, Kan untuk menuju ke level itu kan itu nggak semua orang mau, nggak semua orang bisa itu kan tingkatannya itu udah itu sulit itu. Ya itu makanya saya benar-benar setiap PMI ya, mau dari Hong Kong, mau dari Taiwan, mau dari Singapura, mau dari Abu Dhabi, aku pingin ngajakin ngomong. Karena nggak harus orang itu hebat, nggak harus dia pinter, nggak harus dia punya titel apa, nggak. Tapi di setiap individunya itu ada pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita bagikan. Iya, yang diambil pengalamannya itu. Nah, ada yang pasti bisa diambil. Nah, saya selalu yakin. Saya juga itu, saya ke Saudi juga, saya pernah ke Saudi. Nah, Singapura juga pernah. Nah, Singapura sudah, Saudi sudah, Taiwan sudah. Kenapa nggak trial Hong Kong? Piye, uji nyali, wani ora? Enggak Pak, saya itu umurnya udah tenaganya udah berkurang, udah nggak selincah dulu. Jadi saya takutnya nggak bisa kerja cepet, nggak bisa belajar cepet, nanti malah sayanya jadi masalah nanti. Kalau di Taiwan umurnya berapa? Kerjanya Pak? Enggak, umurnya berapa? Tobat. Berapa? Saya umurnya 35. Jare sopo Mbak 35? Ya laris-larise 35. Tapi saya ini itu Pak punya darah rendah, jadi saya itu kerja itu harus sedikit istirahat, jadi gampang lemes gitu Pak. Saya itu, jadi saya banyak itulah memulihkan tenaga saya itu loh di rumah itu sebenarnya. Nggak bisa cepet-cepet gitu saya itu. Nah, berarti kan sampean tidak memahami ilmunya bagaimana darah rendah untuk mendapatkan energi yang lebih. Iya kan? Sampai juga Pak, saya ini sebenarnya malesnya itu juga males belajar bahasa karena saya sudah bisa Mandarin ke Taiwan aja, aku nggak itu males belajar bahasa lagi gitu loh. Kalau bisa ke Taiwan lagi kan udah nggak perlu belajar bahasa gitu maksud saya. Loh. Sekarang kalau ke Hong Kong ya cari majikan yang bisa bahasa Mandarin. Banyak yang bisa bahasa Mandarin. Iya Pak, saya tahu, tapi pokoknya saya itu Hong Kong itu nggak artinya itu sama saya itu lah cerita teman-teman saya dengar cerita di channelnya Pak Sandro, Miss Yuni itu kayaknya Hong Kong tuh keras banget gitu loh, saya itu kayaknya nggak ada nyali pokoknya. Ya artinya kan sampean guru ngadepi itu wis mundur sih, ya sudah nggak apa-apa ya wis, daripada aku ngeyel saya maksa sampean. Meragukan kemampuan saya Pak, saya itu.
Nah makanya kan sampean nggak yakin, sama dirinya sendiri aja nggak yakin, gimana orang lain mau yakin sama sampean? Nah itu masalah buat saya. Kalau sampean ngerasa yakin di Taiwan, yo nggak apa-apa. Tapi dunia ini diciptakan ya nggak cuma Taiwan saja kalau menurut saya sih. Saya aja pengen ke Jepang, saya pengen ke Australia, saya pengen ke Finlandia, saya pengen ke Europe. Saya nggak pernah batasin diri saya harus di sini, saya harus begini. Ya sudah begini saja, ya sudah itu saja. Enggak, saya nggak mau begitu. Saya justru hari-hari ini tuh di zona nyaman ini malah saya bingung. Bahaya ini kalau saya terlalu lama di zona nyaman. Makanya saya cari tantangan baru. Ex-Arab pernah kerja di Hong Kong, itu nggak bisa bahasa, tapi dia bisa 4 tahun, 2 tahun finish. Nggak bisa ngomong bahasa Kantonis sama sekali, nggak ngerti. Karena dia deket sama anaknya, jadi kalau ngomong sama majikannya dia kepingin apa dan mau ngomong apa, dia itu ngomong sama anaknya. Karena anaknya dianterin sekolah, dibikinin makan, dibikinin bubur. Namanya anak-anak kan kalau disayang dan diperhatikan kayak gitu kan pasti sayang juga baliknya. Nah karena sayang, kamu mau ngomong apa, dia nulis, dijujukin CC-nya pakai bahasa Indonesia language kan. Kamu mau apa? Aku mau minta sama mamamu. Terus aku tidak pingin apa-apa. Ya sudah, ini begini-begini aja. Terus ditulis, Cici nggak mau apa-apa ma, jadi nggak usah beli macam-macam. Oh ya sudah. Jadi mamanya ngomong ke anaknya ngomong ke pembantunya. Lah pembantunya ngomong sama anaknya kalau butuh apa-apa sama. Nah, ini loh majikan kan keren. Iya. Majikannya temennya bojo saya, soalnya majikannya kan kerja dari pagi sampai malam. Yang laki-laki juga kerja malam. Pulangnya itu cuman paling kalau sudah pulang terus mabuk. Nah, yang laki-laki kan nelayan cari ikan. Kalau pulang ya capek, kadang seminggu pulangnya 2 kali atau 3 kali. Jadi mau nggak mau kan dia hanya sama anaknya. Dan namanya anak-anak itu kan kemampuannya masih pinter, nggak mati gaya dia. Ya itu contoh aja. Untungnya kok nggak di interminate gitu loh Pak, maksudnya. Loh enggak, karena di Hong Kong itu kalau gimana Pak? Kalau di Hong Kong itu kan kalau bahasanya nggak cepet-cepet nyantol itu kan di interminate itu kan sering banget deh Taiwan kayak gitu. Terus kalau di interminate itu kan misalkan pengen ganti majikan itu pulang dulu ke Indonesia gitu loh Pak, kok repot banget gitu loh maksud aku. Kan kalau di Taiwan itu misalkan nggak cocok sama majikan gitu Pak ya, itu kan pulang di agent aja, kita ganti majikannya di agent, nggak harus pulang ke Indonesia dulu gitu loh Pak. Cuma di agent aja, nanti dicari ke majikan baru gitu. Jadi gini Mbak, yang menyebabkan seseorang khawatir bahasanya nggak bisa gini sebenarnya nggak juga. Pertanyaan saya kan gini nih Mbak, kerja di sini itu kan yang kerja tangannya kan, ya kan, yang beres-beres kan tangannya, fisiknya. Ya udah beres-beres fisiknya. Kalau dia ngomong kayak gini ya sudah, dimarahin ya sudah. Wong bayaran segitu ya plus marah-marah juga, plus omelan juga. Kalau semuanya serba bersih, semuanya serba tertata, ya kan, otomatis kan, karena yang dibutuhkan kan bersih-bersih rumah. Kan kita tanya aja, mesin cuci ini gimana caranya, atau bajumu kalau nyuci harus kayak gimana, masak harus kayak apa, kamu masak yang kayak gimana kan. Ya udah Pak, makasih ya Pak ya, cerita pengalamannya. Nanti saya Pak. Siap. Tak scan foto. Siap. Semangat Mbak. Wis adan, suara adan. Matikan aja. Saya semangat ya Pak ya. Yoi. Santai. Nanti kalau saya benar-benar bisa terbang ke Taiwan, saya telepon Pak Sandro. Pokoknya saya mau telepon Pak Sandro. Saya minta doanya saya bisa terbang ke Taiwan lagi. Siap, amin. Ya. Oke. Makasih ya Pak ya. Sehat selalu Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke teman-teman, tetap semangat, keep stay tune my